Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki buah hati adalah suatu kebanggaan. Tentu saja hal itu tidak lepas dari tumbuh kembang si kecil, ya. Dan tentu saja juga melewati berbagai tahapan perkembangan yang membuat ibu takjub sekaligus bangga. Di sisi lain, tantrum juga sering terjadi pada anak usia 1-3 tahun, ya. Anak yang mengalami tantrum pasti kerap membuat ayah dan ibu panik. Jadi, yuk kita cari tahu bersama-sama bagaimana cara yang tepat menghadapi anak tantrum agar si kecil bisa kembali ceria lagi. Di sini ada artikel yang sangat bagus, saya ambil dari BP Club. Ya. 6 cara ampuh menghadapi anak tantrum tanpa marah-marah. Nah, apa itu tantrum? Tantrum adalah sebuah kondisi ketika si kecil memperlihatkan perilaku yang ekstrim atau bahkan agresif karena merasa frustasi atau marah. Perilaku ini bisa ditemui pada usia 1-3 tahun. Umumnya tantrum juga akan terjadi pada tahun kedua kehidupan anak, saat perkembangan bahasa anak usia dini mulai berkembang. Tantrum juga biasanya diekspresikan dalam bentuk menangis kencang, berteriak, memukul, melempar barang, mendorong, atau bahkan menggigit. Tantrum adalah tahapan perkembangan emosi yang sangat normal loh ya. Jadi saat merasa lelah, sakit maupun ketakutan, ia masih belum bisa menggunakan kata-katanya sendiri untuk mengungkapkan perasaannya dengan lancar. Secara emosional, si kecil juga belum nyaman menjadi individu yang terpisah dengan ibu, sehingga ia masih memerlukan kehadiran ibu di sampingnya agar merasa nyaman dan aman. Nah, apa sih sebenarnya pemicu dari tantrum? Selain pemicu fisiologis seperti rasa lelah, lapar, sakit, ya, tantrum juga bisa disebabkan oleh rasa frustasi. Nah, rasa frustasi ini karena si kecil memiliki keinginan yang kuat untuk mandiri, tapi juga ingin mendapatkan perhatian yang penuh dari orang tua. Ditambah lagi ia belum memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan keinginannya dengan baik dan mengelola emosinya tersebut. Nah, kalau menurut penelitian, 5-7% anak usia 1-3 tahun bisa memperlihatkan tantrum selama 15 menit, sebanyak hingga 3 kali seminggu atau bahkan lebih. Meski begitu, janganlah terlalu khawatir ya Bu. Nah, saat ia semakin besar dan mulai bisa belajar untuk memahami serta mengkomunikasikan dan mengelola perasaannya, maka frekuensi tantrumnya pun akan berkurang. Nah, berikut adalah cara mengatasi anak tantrum. Menghadapi anak tantrum memang memerlukan kesabaran. Apalagi anak berusia 1 tahun. Umumnya ia belum bisa bicara untuk mengungkapkan keinginan dan perasaannya. Jika dibiarkan terus-menerus, ini pun akan menjadi kebiasaan yang buruk dan mempengaruhi tumbuh kembangnya di kemudian hari. Nah, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum yang bisa ibu lakukan. Yang pertama yaitu tetap tenang. Ketika menghadapi anak tantrum, penting bagi ayah dan ibu agar tetap tenang dan jangan ikut terbawa emosi. Sebab hal ini justru akan membuat ibu tidak bisa berpikir jernih untuk menghadapi perilaku anak. Sebaliknya, menunjukkan sikap yang tenang justru akan menjadi contoh bagi si kecil untuk ikut menenangkan dirinya sendiri. Jadi, cobalah tarik nafas dalam-dalam dan tetap berusaha dengan tenang, lalu pikirkan langkah apa yang akan ibu lakukan selanjutnya sambil memantau kondisi si kecil. Apabila si kecil mulai agresif, misalkan mulai melempar barang, katakan kepada si kecil, misalkan, adik nggak apa-apa marah-marah sama ibu, tapi tidak perlu melempar barang. Kalau nanti kena temannya, kan kasihan, dengan nada tegas dan netral. Yang kedua yaitu, bawalah anak ke tempat yang tenang.
Jika anak mulai tantrum di tempat umum, ada baiknya ibu segera membawa si kecil menjauh dari keramaian dan sebisa mungkin cari tempat yang sepi. Tujuannya untuk membolehkan si kecil lebih leluasa mengekspresikan perasaannya. Tetap tahan emosi dan cobalah sesekali belai lembut si kecil sambil menunggunya sedikit tenang. Yang ketiga, biarkan anak meluapkan emosinya. Mendiamkan si kecil juga bisa menjadi salah satu cara yang ampuh saat menghadapi tantrumnya. Sebab terkadang anak tantrum hanya perlu melampiaskan emosinya agar merasa lega. Jadi, coba diamkan anak sejenak sambil meninggalkannya. Kemudian, dekati atau datangi kembali beberapa waktu kemudian. Akan tetapi, tindakan mengabaikan ini hanya boleh ibu lakukan selama anak tidak berada dalam situasi yang membahayakan dirinya. Saat akan mendiamkan si kecil, pastikan dulu tidak ada benda yang berbahaya atau tindakan yang bisa menyakiti dirinya. Nah, yang keempat yaitu alihkan perhatian anak. Anak kecil sangat mudah melupakan sesuatu dan tertarik pada hal baru. Ibu bisa memanfaatkan hal ini untuk mengalihkan perhatiannya saat tantrum. Ada banyak cara untuk membuat si kecil melupakan tantrumnya. Misalnya dengan mengajak ia ke ruangan lain atau menawarkan mainan kesayangannya. Ajak anak menyanyi atau melakukan aktivitas favoritnya yang lain. Ibu juga bisa mengajaknya memilih sesuatu saat sedang tantrum agar si kecil lupa dan merasa memiliki kontrol. Contoh saat si kecil tidak bisa mendapatkan mainan yang diinginkannya di supermarket, ibu bisa mengalihkan perhatiannya dengan menawarkan es krim atau cemilan favoritnya saat anak marah, berteriak atau terlihat rela. Misalnya dengan berkata, "Nah, yuk kita lihat-lihat es krim, nanti adik boleh pilih sendiri ya." Nah, yang kelima yaitu berikan pelukan. Memberikan pelukan merupakan cara menghadapi tantrum anak yang juga bisa dicoba loh ya. Nah, pelukan juga dapat meredakan amarah yang tengah meluap dalam diri si kecil. Tapi ingat, pelukan yang dimaksud adalah pelukan yang erat, bukan peluk canda yang banyak menggunakan kata-kata. Nah, selanjutnya peluk anak ibu dengan erat dalam-dalam ya. Dalam diam, tidak perlu menyampaikan kata-kata apa-apa ya, atau tidak perlu menyampaikan kata-kata apapun. Pelukan yang ibu berikan akan memberikan rasa aman dan nyaman pada anak. Beritahu mereka bahwa ibu tetap menyayanginya sekalipun tidak setuju dengan tindakan yang dilakukannya. Nah, yang keenam adalah beri solusi dari penyebab tantrumnya. Beragam hal bisa menjadi penyebab tantrum pada anak, seperti keinginan yang tidak terpenuhi atau adanya perasaan lapar dan mengantuk yang sulit diungkapkan. Jika anak belum mampu bicara, salah satu cara untuk mengenali penyebabnya adalah dengan menanyakan secara langsung, "Adik kenapa marah-marah? Lapar? Atau adik mau mainan yang tadi?" Anak mungkin mengangguk atau menggeleng. Jika penyebab tantrum anak diketahui, maka ibu akan lebih mudah mengatasinya. Apabila permintaan yang diinginkan si kecil terbilang wajar dan berkaitan dengan kebutuhannya, ibu mungkin bisa mengabulkannya. Namun, jangan selalu mengikuti dan menyerah pada keinginannya ya Bu. Menyerah pada tuntutannya dapat memperkuat perilaku tantrumnya. Namun, bila sejak awal ibu sudah berkata tidak, maka tetaplah konsisten dengan kata tidak. Konsisten ibu dari hari ke hari dalam menghadapi tantrumnya adalah kunci untuk mengurangi frekuensi tantrum. Nah, itulah beberapa cara mengatasi anak tantrum yang bisa ibu lakukan. Tapi jika tantrum pada anak ini tampak terlalu sering atau membuatnya menyakiti dirinya atau bahkan kepada orang lain, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter
atau psikolog ya atau spesialis anak guna mendiskusikan perilaku tersebut dan cara tepat dalam menghadapinya. Nah, demikian adalah artikel. Jadi, artikel cara mengatasi atau menghadapi anak tantrum tanpa marah-marah, referensinya yaitu dari PP Club. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.